Assalamualaikum anak-anak semuanya. Apa kabar? Semoga Allah senantiasa memberi rahmat, kesehatan, dan semangat belajar untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Ibu NR. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi membentuk pribadi muslim yang taat, kompetitif, dan beretos kerja unggul. Tujuan pembelajaran kita pada materi ini yaitu diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian memiliki karakter religius, tanggung jawab, disiplin, semangat kebangsaan, dan sopan. Baiklah, kita awali materi ini dengan membaca Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in Adapun asbabun nuzulnya adalah Imam Bukhari meriwayatkan bertalian dengan turunnya Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 ini terkait dengan penolakan para prajurit untuk masuk ke dalam api atas perintah Abdullah bin Huzafah bin Qais selaku komandan dalam suatu syariah atau perang yang tak diikuti Nabi. Mereka kemudian mengadu kepada Nabi SAW tentang batasan taat kepada ulil amri. Maka turun ayat ini sebagai jawaban atas problema yang mereka hadapi. Adapun kandungan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 yaitu yang pertama, ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yakni perintah kepada orang beriman agar taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, serta kepada ulil amri dalam menyelesaikan problema yang dihadapi berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mentaati perintah Rasul SAW. Yang ketiga, mematuhi juga aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh ulil amri. Yang keempat, ketaatan itu meliputi taat kepada Allah, Rasul, dan kepada ulil amri. Yang kelima, jika terdapat masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat disebabkan tidak ada petunjuk yang jelas di dalam Al-Quran dan hadis, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada nilai-nilai dan jiwa Al-Quran dan hadis dengan menggunakan ijtihad. Sebagai upaya memahami lebih jauh ketaatan, berikut ini penjelasannya. Yang pertama, taat di antara disiplin dan beragama yang baik. Taat itu menjadi faktor penting dalam mewujudkan disiplin, baik terhadap diri sendiri, keluarga, organisasi, masyarakat, bahkan dalam lingkup yang paling besar yakni negara atau sebuah umat. Setiap orang beriman harus menaati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, dan kepada para pemegang kekuasaan atau ulil amri demi terciptanya kemaslahatan bersama. Hanya perlu ditekankan, mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh ulil amri itu jika sudah ada kesepakatan dalam satu hal melalui jalan musyawarah dan mekanisme yang demokratis. Ada kisah mengenai penerapan ketaatan. Perhatikan kisah berikut ini. Berdasarkan kisah tersebut, dapat kita ambil kesimpulan
bahwa ketaatan kepada ulil amri atau pimpinan harus dilandasi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Makna lain, seseorang itu hanya boleh menaati pimpinan, orang tuanya, atau pihak lain saat ia yakin benar bahwa apa yang mereka perintahkan itu benar-benar sejalan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sabda Rasul dalam sebuah hadisnya. Isi dan kandungan hadis tersebut yaitu Islam memberi garis yang jelas bahwa seseorang boleh saja taat kepada siapa saja asalkan ketaatan itu tidak menyimpang dari aturan Allah dan Rasulnya. Misalnya menaati aturan berlalu lintas, aturan di sekolah, berbakti kepada kedua orang tua, dan patuh kepada pimpinan di lingkungan kerja. Di sisi lain, landasan ini menyebabkan seseorang tidak taat secara membabi buta kepada perintah siapapun yang namanya manusia, sebab ia harus mengetahui benar bahwa siapapun orangnya dapat saja berbuat keliru, khilaf, dan salah, sehingga tidak ada kewajiban taat secara mutlak kepada manusia. Setelah menelaah materi mengenai ketaatan, diharapkan kalian dapat menerapkan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan tabel berikut ini. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan uli amri menjadi kunci kesuksesan hidup di dunia dan akhirat. Baiklah, kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu tidak perlu mempertentangkan antara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan ulil amri, sebab ketiganya saling melengkapi. Bijak saat menjadi pemimpin maupun saat menjadi rakyat. Segala problematika yang ada dicarikan solusinya melalui musyawarah dan mufakat. Baiklah, demikianlah materi kita pada kesempatan ini. Semoga dapat dipahami dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.